Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Langkah Ruhi? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh energi positif. Jika hari ini kamu merasa lelah, kecewa, atau sedih karena ucapan orang lain, ingatlah, kamu tidak sendiri. Kita semua dalam hidup ini pasti pernah berhadapan dengan orang-orang yang suka merendahkan, menghina, atau bahkan sengaja memprovokasi untuk menjatuhkan mental kita. Mereka bisa muncul di mana saja, di tempat kerja, di lingkungan sosial, bahkan di keluarga sendiri. Kadang, tanpa kita sadari, kita diperlakukan seolah-olah tidak berharga, tidak cukup baik, atau seakan-akan semua usaha kita sia-sia. Aku sendiri baru saja mengalaminya. Ada seseorang yang mengomentari, mengatakan sesuatu seperti, "Kamu merasa dirimu hebat, ya? Padahal, kamu juga bukan siapa-siapa. Jangan sok bijak, seakan-akan kamu paling benar." Kalimat seperti ini mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang, tapi bagi kita yang berusaha menciptakan sesuatu, membangun sesuatu, dan berbagi kebaikan, kata-kata seperti ini bisa menusuk. Seolah-olah semua usaha kita diremehkan. Seolah-olah apa yang kita lakukan tidak ada artinya. Tapi dengar ini baik-baik. Mereka tidak memiliki kekuatan atas dirimu, kecuali jika kamu memberikan mereka kekuatan itu. Hari ini, kita akan membahas bagaimana menghadapi mereka tanpa harus kehilangan harga diri, tanpa perlu melawan dengan emosi, dan tanpa membiarkan mereka menang. Kenapa ada orang yang suka merendahkan dan memprovokasi? Sebelum kita tahu cara menghadapinya, kita harus tahu kenapa mereka melakukannya. Ada beberapa alasan mengapa seseorang suka merendahkan atau memprovokasi. 1. Mereka sebenarnya merasa rendah diri. Orang yang sering merendahkan orang lain seringkali adalah mereka yang punya masalah dengan harga diri mereka sendiri. Mereka ingin merasa lebih baik dengan menjatuhkan orang lain. Irende. Mereka iri dengan kamu. Kadang, mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang mereka inginkan, tapi tidak bisa mereka miliki. Mungkin itu bakatmu, keberanianmu, atau kebahagiaanmu. 3. Mereka ingin melihat kamu jatuh. Ada orang yang senang melihat orang lain menderita karena itu memberi mereka rasa kendali. Nange. Mereka hanya ingin memancing reaksimu. Mereka tahu kalau mereka bisa membuatmu marah, kamu akan kehilangan kendali. Mereka ingin melihatmu frustrasi, karena itu membuat mereka merasa menang. Sebelum kita membahas cara menghadapinya, kita perlu sadar bahwa serangan verbal dan perlakuan merendahkan bisa berdampak besar pada psikologi kita. Dampak psikologis dari orang yang merendahkan dan memprovokasi. 1. Menurunkan kepercayaan diri. Saat seseorang terus-menerus meremehkan kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Apa benar aku tidak cukup baik? Apa benar usahaku sia-sia? 2. Menyebabkan overthinking dan kecemasan. Kata-kata negatif bisa melekat di pikiran kita, membuat kita terus memikirkan apa yang salah dengan diri kita. 3. Menimbulkan rasa tidak berharga. Jika kita terlalu sering mendapatkan perlakuan seperti ini, kita bisa mulai percaya bahwa kita memang tidak berarti. 4. Membuat kita ingin membalas dengan emosi. Dan inilah yang mereka inginkan. Mereka ingin melihat kita marah, kesal, atau bahkan berhenti melakukan hal yang kita cintai. Tetapi, kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita akan belajar menghadapi mereka dengan cara yang benar tanpa harus kehilangan ketenangan dan harga diri. Bagaimana cara menghadapinya? 1. Jangan bereaksi dengan emosi. Kebanyakan orang yang suka merendahkan atau memprovokasi ingin satu hal. Mereka ingin melihatmu bereaksi. Mereka ingin melihat kamu marah, sedih, atau terpancing untuk membalas dengan emosi. Jadi, langkah pertama yang paling penting adalah tahan emosimu. Jika seseorang menghina atau mencoba memancing reaksi darimu, jangan langsung terpancing. Tarik napas dalam-dalam dan tetap tenang. Kadang, diam adalah balasan terbaik. Bayangkan ini, kamu dilempari batu. Jika kamu mengambil batu itu dan melemparkannya kembali, berarti kamu bermain di level mereka. Tapi, jika kamu membangun sesuatu dari batu itu, kamu justru menang. 2. Jangan membuktikan apapun kepada mereka. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan saat direndahkan adalah berusaha mati-matian, membuktikan bahwa mereka salah.
Tapi ingat, orang yang membencimu tidak akan peduli seberapa keras kamu berusaha. Bahkan jika kamu sukses, mereka tetap akan mencari cara untuk menjatuhkanmu. Jadi, berhentilah berusaha membuktikan sesuatu kepada mereka. Fokuslah pada dirimu sendiri dan tujuanmu. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada mereka. Orang yang ingin melihatmu gagal tidak akan pernah percaya pada kesuksesanmu. 3. Jawab dengan elegan. Jika perlu, ada saatnya kita perlu merespons, tapi bukan dengan kemarahan. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Balas dengan tenang. Jika seseorang berkata, kamu nggak akan sukses, cukup jawab, kita lihat saja nanti. Gunakan humor. Jika seseorang berkata, kamu payah, kamu bisa menjawab dengan senyum. Wah, terima kasih atas motivasinya. Tunjukkan kepercayaan diri. Jangan menunjukkan bahwa kamu terpengaruh oleh kata-kata mereka. Sikap ini akan membuat mereka kehilangan kendali atasmu. 4. Fokus pada kesuksesanmu, bukan kebencian mereka. Tidak ada pembalasan yang lebih baik daripada berhasil dalam hidupmu sendiri. Jangan buang energimu untuk orang-orang yang hanya ingin melihatmu jatuh. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk maju. Setiap kali kamu merasa direndahkan, katakan pada dirimu sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka menentukan hidupku. Aku akan membuktikan dengan tindakan, bukan dengan amarah. Aku akan menjadi lebih baik, bukan lebih pahit. Mereka akan terus berbicara, tapi suatu hari nanti, kesuksesanmu akan membuat suara mereka tak lagi terdengar. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Saat seseorang merendahkanmu atau memprovokasimu, ingat ini. Mereka hanya bisa membuatmu merasa kecil jika kamu mengizinkannya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Diam dan sukses adalah jawaban terbaik. Jadi, tetaplah berjalan dengan kepala tegak. Hidupmu tidak ditentukan oleh mereka, tetapi oleh bagaimana kamu menanggapinya. Sekarang aku ingin tahu pendapat kalian. Apa pengalaman kalian menghadapi orang yang suka merendahkan? Bagikan di kolom komentar. Mungkin kisah kalian bisa menguatkan orang lain. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa terus berbagi motivasi yang lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.